البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwanil kiram, waffaqani Allah wa iyyakum likulli khair. Setelah kita murajaah tadi beberapa pembahasan yang telah lewat seputar takdir, kita masuk pada poin yang ke-385. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala, ma hiya mafatihul ghaib allati la ya'lamuha illallah. Apa itu mafatihul ghaib? Kunci-kunci perkara ghaib yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pertanyaan ini akhwani fillah mengisyaratkan tentang ayat di surat Al-An'am di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah Subhanahu wa taala ada mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib yang tidak mengetahuinya kecuali Dia. Nah, sekarang mafatihul ghaib itu apa saja? Naam, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan apa yang disebutkan secara global dalam surat Al-An'am ini di akhir surat Luqman. Makanya jawabannya mafatihul ghaibi hiyal madhkuratu fi qaulillahi ta'ala innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah ila akhiril ayah. Nah, kunci-kunci perkara ghaib itu yaitu yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di sisinya itu ilmu tentang hari kiamat, yaitu tentang kapan tegaknya secara pasti hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Naam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Ini yang pertama. Wa yunazzilul ghaitha, dan ilmu tentang perkara yang berhubungan dengan turunnya hujan. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang ada di rahim-rahim para wanita. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Apakah itu putih atau hitam? Apakah itu janin yang hidup atau mati? Maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Nah, kemudian wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, dan tidaklah suatu jiwa itu mengetahui apa-apa yang akan dilakukannya besok. Di sini juga penjelasan bahwasanya hal-hal yang akan kita lakukan besok hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, apakah kita melakukan suatu pekerjaan yang kita rencanakan ataukah tidak? Karena kita bisanya hanya merencana. Kita merencana, punya rencana besok, punya jadwal besok, tapi apakah betul-betul kita bisa melaksanakannya? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya rahimakallah. Kemudian perkara yang kelima, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidaklah suatu jiwa mengetahui di negeri mana atau di belahan bumi mana dia akan mati. Ini 5 mafatihul ghaib, ikhwan. 5 perkara yang merupakan mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup
dengan firman-Nya, innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, zat yang maha luas ilmunya, dan Al-Khabir. Nah, kedua-duanya sama menetapkan ilmu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini dua nama ini. Baik. Sekarang kita ulas secara singkat akhwan masing-masing perkara yang disebutkan dalam ayat yang agung ini. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menafsirkan sendiri ayat di surat Al-An'am dengan akhir ayat di surat Luqman ini, bahwasanya innallaha na'am wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu, itu tafsirnya adalah di ayat ke-34 surat Luqman. Dalil yang menunjukkan hal tersebut yaitu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan juga oleh Imam Bukhari. Sebagian ketika mentakhrij suatu hadis mengedepankan Ahmad baru Bukhari. Hadis dalam Sahih Bukhari jelas di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafatihul ghaibi khamsun la ya'lamuhunna illallah. Kunci-kunci perkara gaib itu 5, tidak mengetahui 5 perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa qara'al ayah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat yang baru saja kita baca di surat Luqman. Nah, padanya 5 poin berarti. Dan sebelumnya di sini faedah untuk kita ingat bahwasanya penafsiran yang seperti ini, akhwan, menafsirkan ayat dengan ayat yang dikuatkan dengan as-sunnah adalah penafsiran yang paling kuat. Nah, penafsiran yang paling kuat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menafsirkan ketika Allah mengatakan wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perkara gaib. Kemudian ditafsirkan kunci perkara gaib itu di ayat yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya memang ayat tersebut merupakan penafsiran dari ayat yang sedang diinginkan penjelasannya. Seperti pada contoh ini, ayat di surat Al-An'am. Nah, Nabi mengatakan bahwasanya penafsirannya yaitu di ayat terakhir surat Luqman. Sehingga ini penafsiran yang paling kuat, tidak boleh kita berpaling dari penafsiran tersebut kepada penafsiran yang lain. Perkara pertama dari perkara gaib yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya yaitu tentang ilmu sa'ah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu tentang hal tersebut, tentang mata taqumus sa'ah, kapan tegaknya hari kiamat. Para nabi, para rasul, bahkan para malaikat yang dekat dengan Allah pun akhwan tidak mengetahui kapan tegaknya hari kiamat. Taib, di tahun keberapa, di bulan apa, di hari yang mana. Walaupun secara umum telah datang kabar bahwasanya hari kiamat tegak hari apa? Hari Jumat, tapi hari Jumat yang mana tidak ada satupun yang mengetahui. Kenapa? Karena datangnya kiamat itu baghtatan, secara tiba-tiba. Baik. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-A'raf, yas'alunaka 'anis saati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu. Taqulat fis samawati wal ardi la ta'tikum illa baghtah. La ta'tikum illa baghtah. Mereka bertanya-tanya tentang hari kiamat, kapan terjadinya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "innama ilmuha 'inda rabbi." Hanyalah ilmu tentang tegaknya hari kiamat itu di sisi Rabbku. La yujalliha liwaqtiha illahu. Tidak mengetahui
tentang waktunya kapan kecuali Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tsaqulat fis samawati wal ardi, ya, berat ya perkara tersebut di langit dan di bumi, tidak ada yang mampu. Kemudian Allah tegaskan di akhirnya, la ta'tikum illa baghtah, tidak akan datang hari kiamat tersebut kecuali apa? Baghtatan, dalam keadaan apa? Tiba-tiba. Kenapa? Karena tidak ada yang tahu, ya kawan. Makanya Nabi SAW pun ketika ditanya tentang kapan hari kiamat, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya itu lebih berilmu daripada yang bertanya. Dan pada kesempatan yang lain Rasulullah SAW arahkan kepada perkara yang lebih penting. Dan ini juga metode yang hendaknya kita tiru, ya kawan. Kita contoh, kita teladani. Ketika ada seorang bertanya tentang sesuatu yang kurang bermanfaat, maka arahkan dan berikan jawaban kepada sesuatu yang lebih bermanfaat. Karena sebagian manusia bertanya hal-hal yang sebenarnya tidak bermanfaat baginya. Seperti mata sa'ah, kapan hari kiamat? Taib. Jelas Allah Subhanahu wa taala simpan ilmu tersebut khusus untuk dirinya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya mata sa'ah, bertanya pada sesuatu yang lebih penting, madza a'datta laha, apa yang telah engkau persiapkan untuknya? Apa yang telah engkau persiapkan untuk hari kiamat itu? Kenapa? Karena amalan itu lebih penting. Persiapan untuk menyambut datangnya hari kiamat itu lebih penting dengan beramal. Sehingga seorang muslim setelah tahu ini, ikhwan, tidak usah bingung-bingung ketika ada berita setelah tahun 1500 akan terjadi kiamat ini dan itu. Jelas itu adalah berita bohong, riwayat-riwayat yang dusta. Sebagaimana beberapa waktu yang lalu, di tahun sekian-sekian, ketika mencapai tahun Hijriah mencapai 1500 misalnya, akan terjadi kiamat dan seterusnya. Ini riwayat-riwayat yang tidak bisa dijadikan pegangan. Kenapa? Karena ilmu tentang kapan tegaknya hari kiamat hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Juga pada beberapa waktu yang lalu, berita yang menghebohkan tentang akan terjadinya dentuman besar sehingga menghancurkan bumi ini. Ini manusia juga ribut, sebagian yang tidak memiliki landasan akidah yang kokoh. Adapun seorang muslim, jelas baginya, ikhwan, akidah jelas, perkara yang telah dijelaskan dalam Al-Quran, sehingga tidak usah bingung. Hanya orang-orang kufar yang seperti ini, cuman sayangnya sebagian kaum muslimin yang jahil dari agamanya terpengaruh. Perkara yang kedua, wa yunazzilul ghaits. Yang dimaksud di sini, ikhwan, yaitu bahwasanya tidak ada seorang pun yang tahu kapan akan turunnya hujan, apakah di waktu malam ataupun siang, di musim panas ataupun di musim dingin, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun manusia bisa mengira-ira, manusia hanya bisa mengira-ira, tapi pastinya tidak ada yang tahu. Karena betapa banyak terkadang kita melihat seakan-akan langit sudah hampir menurunkan hujannya, mendung yang begitu gelap, angin sudah bertiup, angin dingin misalnya, tapi ternyata tidak turun hujan juga. Kenapa? Karena waktu kapan turunnya hujan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Adapun yang dilakukan oleh manusia, ikhwan, berupa perkiraan cuaca, ini hanya perkiraan berdasarkan sebab-sebab yang mereka lihat. Dan ini hal yang diperbolehkan apabila dibangun di atas tanda-tanda yang terlihat. Seperti misalnya melihat gerakan angin, kelembaban angin, kemudian gerakan awan. Besok diperkirakan di
daerah ini karena anginnya bergerak sekian-sekian kecepatannya, awan akan sampai di sana sehingga di daerah itu mendung. Ini perkiraan saja. Ya seperti ini, tidak sampai pada perkara yang dilarang, tidak pula masuk dalam perkara perdukunan. Kenapa? Karena dibangun di atas tanda-tanda yang nampak. Adapun kemudian perkiraan cuaca tapi pakai bola kristal misalnya. Besok hujan tidak, saya mengadakan hajatan. Nah, ini jelas. Ini beda ya kawan. Kalau yang kedua ini masuk dalam ramalan yang yang diharamkan, bahkan termasuk dalam perkara yang syirik. Bisa sampai derajat syirik. Kalau mengetahui bahwasanya si dukun ini mengetahui perkara-perkara gaib. Syirik dari sisi apa ini? Seorang meyakini dukun, misalnya datang ke dukun, dia mengetahui perkara gaib. Syirik dari sisi apa? Syirik apa, Pak Muhammad? Syirik dari sisi rububiyah. Kenapa? Karena hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui perkara-perkara gaib. Yang ketiga, wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah sajalah yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Yaitu semenjak awal pembuahan dengan bertemunya sperma dan ovum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana nanti jadinya. Baik. Demikian pula apakah akan kaya atau miskin, apakah keluar selamat ataupun cacat, itu Allah Subhanahu wa taala tahu. Adapun yang dilihat melalui USG dan seterusnya, kawan, ini bukan berarti bertentangan dengan ayat ini. Baik. Kenapa? Karena apa yang dilihat oleh manusia ketika sudah memungkinkan untuk dilihat, maka itu sudah bukan perkara gaib lagi. Sudah bukan perkara gaib lagi. Ketika sudah berumur berapa setelah ditiupkan ruh padanya? Indak ya Wahyu. Janin kapan ditiupkan ruh padanya? Setelah berumur 4 bulan. Kalau dihitung hari, berapa hari? Seratus 120 hari. Baik. 120 hari. Ditiupkan ruh padanya. Setelah itu akhwan, perkembangan jelas. Maka ketika bisa dilihat dengan alat, sebagaimana yang kita banyak temukan dengan USG dan seterusnya, sehingga bisa dilihat tanda-tanda nanti ini laki-laki atau perempuan. Itu tidak bertentangan dengan ayat. Karena ketika sesuatu sudah bisa dilihat, itu bukan perkara gaib lagi. Tapi sebelum itu jelas hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Kemudian juga yang diketahui oleh manusia itu hanya sebagian kecil. Dia tidak akan tahu nanti keluarnya ini selamat ataupun meninggal atau cacat dan seterusnya. Kemudian dia tidak tahu juga apakah alat itu, masing-masing anggota tubuh yang ada pada si anak tadi itu berfungsi dengan baik ataupun tidak. Ini. Jadi memang pada perkara seperti janin tadi ada hal yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada makhluknya, berarti yang diperlihatkan ini bukan perkara gaib lagi. Bukan perkara gaib lagi. Seperti tadi dilihat dengan USG. Itu pun banyak terjadi kekeliruan karena yang namanya manusia, untuk menunjukkan bahwasanya mereka makhluk yang penuh dengan kekurangan, secanggih apapun mesti terkadang meleset. Diperkirakan atau dikatakan ini laki-laki, ternyata keluarnya perempuan.
Nah, dikeluarkan bayinya satu, ternyata nah kembar. Ini nah, terjadi. Perkara ketiga atau perkara yang keempat, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Nah, jiwa tidak akan tahu apa yang akan dia lakukan besok. Apakah berupa kebaikan atau keburukan, apakah bermanfaat atau bermadarat, apakah kemudahan ataukah kesulitan, besok sakit ataukah naam sehat, akhwan, dan seterusnya. Kita semuanya tidak tahu. Maka yang kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan taufik pada hari-hari yang kita lalui agar bisa mengisinya dengan kebaikan. Kemudian perkara yang terakhir, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sebagaimana kita tidak tahu kapan kita mati, demikian pula kita tidak tahu di mana kita akan mati. Tidak tahu. Taib, di mana seorang akan dikuburkan juga tidak tahu. Seorang mungkin sudah naam membeli tanah untuk kubur, ikhwan. Bagaimana cerita sebagian ikhwah beberapa waktu lalu. Nah, sudah beli tanah untuk kubur. Ini juga menunjukkan bahwasanya manusia hanya merencana sudah beli tanah, nanti kalau mati dikubur di situ. Ternyata ketika mati tidak bisa dikubur di situ. Nah, kenapa? Karena memang tidak tahu kita di mana kita akan mati dan di mana kita akan dikubur. Itu kembalinya kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan ketika seseorang menghendaki salah satu dari hambanya mati di suatu tempat, ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan bagi dia kebutuhan untuk pergi ke tempat itu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Kalau sampai seorang kemudian Allah kehendaki mati di tempat jelek, yang biasanya berbuat baik, tapi pas Allah kehendaki mati di tempat jelek, pas datang ke tempat prostitusi misalnya, pertama kali mati di situ. Waliyadzubillah. Naam. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang hal ini, yaitu hadis dari Abi Azzah, "Idza qadallahu li'abdin an yamuta bi ardin ja'alallahu lahu ilaiha hajjah." Ini dulu katanya sering dibaca oleh Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Dan beliau berharap bisa mati di Taib, di negeri Saudiyah. Padahal dulu beliau keluar dari sana dan sempat ada pergolakan antara beliau dengan pemerintah Saudiyah dulu, karena beliau dituduh dengan tuduhan yang tidak benar. Dituduh ikut dalam fitnah Juhaiman yang memprovokasi untuk menentang pemerintah, padahal Syekh Muqbil tidak. Makanya karena kezaliman itu sempat ada perkataan keras dari Syekh Muqbil terhadap pemerintah Saudiyah. Tapi ketika sakit sempat berobat ke Amerika, kemudian kembali beliau tidak mau lagi kembali ke negeri kafir. Lebih baik aku mati daripada berobat ke negeri kafir. Saat itu akhirnya arahkan untuk berobat di negeri Saudiyah dan diterima. Dan ternyata di Saudiyah beliau dimuliakan dengan pemuliaan sebagaimana seorang alim. Akhirnya beliau cabut perkataan beliau tentang pemerintah Saudiyah dan memuji pemerintah itu dengan kebaikan. Dan akhirnya beliau wafat di sana. Ini padahal kalau secara nalar beliau mulai dakwah di bergelutnya di Yaman. Tapi ketika Allah menghendaki untuk mati di suatu negeri, Allah jadikan ada kebutuhan untuk ke sana. Idza qadallahu li'abdin an yamuta bi ardin ja'ala lahu ilaiha hajah. Apabila Allah menetapkan seorang hamba untuk mati di suatu tempat, maka Allah jadikan baginya kebutuhan untuk menuju ke sana. Baik. Dan ini kita saksikan fakta yang banyak. Seorang ditakdirkan mati
di jalan misalnya. Ya, tiba-tiba saja yang biasanya tidak pernah jalan-jalan itu jalan-jalan. Pengen jalan-jalan, akhirnya meninggal di situ. Kenapa? Karena perkara itu perkara gaib, hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Harapan kita agar Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita pada keadaan yang paling baik dan di tempat yang paling baik. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Kemudian kesesuaian poin ini dengan permasalahan takdir apa ikhwan? Berhubungan dengan martabat yang pertama, yaitu tingkatan pertama dari tingkatan takdir, yaitu tentang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, harus beriman tentang ilmu. Termasuk diantaranya adalah apa? Ilmu tentang mafatihul ghaib, yang hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahuinya.